Zohran Mamdani temui warga New York belasan jam lamanya. Mantan pebalap NASCAR bersama istri dan anak tewas dalam kecelakaan pesawat. Jejak peradaban Islam pengaruhi India modern. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tira akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Perdana Menteri baru Republik Ceko, Andrej Babis, membeli jet tempur F-35 buatan Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Trump disertai ucapan selamat kepada Babis lantaran terpilih sebagai PM Ceko. Informasi selanjutnya, Wali Kota New York terpilih Zohran Mamdani temui warga dan diskusi tatap muka secara personal selama 12 jam. Di sini Zohran Mamdani mendengarkan aspirasi dan keluhan serta harapan publik terhadap masa depan kota New York. Wali Kota New York terpilih Zohran Mamdani mengawali langkah kepemimpinannya dengan terjun ke lapangan menemui langsung warganya. Zohran mendengarkan suara rakyat sebagai dasar menjalankan pemerintahan. Kegiatan diskusi one-on-one ini digelar pada Minggu 14 Desember dan berlangsung selama 12 jam tanpa jeda dari jam 8 pagi hingga 8 malam waktu setempat. Bertempat di The Museum of the Moving Image Astoria, Mamdani bertemu warga dari berbagai latar belakang dan wilayah di New York. Dalam pertemuan, warga menyampaikan beragam isu, mulai dari keresahan sosial, masalah kehidupan sehari-hari, hingga harapan akan perubahan yang mereka inginkan untuk kota New York. Mamdani menyatakan mendengarkan aspirasi publik merupakan langkah penting, memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan warga. I tried. I couldn't get it. Nice to meet you guys. I went to Bronx Science. Melalui kegiatan ini, Zohran Mamdani ingin membangun pemerintahan yang transparan, inklusif, dan responsif, serta membuktikan komitmen menjadi pemimpin yang hadir dan mendengarkan rakyatnya. Pemirsa, mantan pebalap NASCAR Greg Biffle beserta keluarganya tewas dalam kecelakaan pesawat di Bandara Regional Statesville, North Carolina, Amerika Serikat. Insiden ini menewaskan 7 korban. Sebuah pesawat terjatuh di Statesville Regional Airport dekat Charlotte, North Carolina, Amerika Serikat, Kamis 18 Desember 2025. Dikutip dari The Independent, insiden ini menewaskan 7 orang.
Ya, ratusan petani dari berbagai negara Eropa turun ke jalan di Brussels, Belgia. Mereka berunjuk rasa sebagai bentuk protes atas usulan anggaran Uni Eropa dinilai mengancam masa depan sektor pertanian. Aksi protes petani kembali mengguncang Brussels saat puluhan traktor memblokade jalan di sekitar gedung Dewan Eropa bertepatan dengan berlangsungnya KTT para pemimpin Uni Eropa Kamis 18 Desember 2025. Bentrok antara pengunjuk rasa dan petugas tak terhindarkan. Traktor dan para petani dari 27 negara anggota Uni Eropa berkumpul di kuarter Eropa di Brussels, Fernhoorn, dan Span memprotes rencana anggaran baru Uni Eropa tahun 2028 hingga 2034. Menurut pendemo, usulan anggaran Uni Eropa dinilai mengancam masa depan sektor pertanian. Keprihatinan lain menggerakkan protes adalah perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan blok Mercosur, yaitu Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Perjanjian dikhawatirkan akan membuka pasar Uni Eropa ke impor produk pertanian murah dengan standar lebih rendah, memberi tekanan ekonomi lebih keras pada produksi lokal Eropa. Komisi Eropa menawarkan pengalihan dana dan janji dukungan. Namun, petani menilai sebagai smoke and mirrors atau taktik kosong. Petani menuntut komitmen lebih jelas dan bukti konkret menjaga keamanan pangan dan mata pencarian petani di masa depan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga Jepang mengajukan gugatan kepada pemerintah menuntut ganti rugi dugaan pembiaran krisis iklim dinilai merugikan dan melanggar konstitusi. Setiap penggugat menuntut ganti rugi simbolis sebesar 1.000 yen atau setara Rp107.000. Ratusan warga di berbagai wilayah Jepang mengajukan gugatan kepada pemerintah pusat Kamis 18 Desember 2025. Mereka menuntut ganti rugi atas dugaan pembiaran krisis iklim dinilai melanggar konstitusi. Ini menjadi gugatan pertama di Jepang secara langsung menargetkan negara atas ketidakcukupan kebijakan iklim. Para penggugat berjumlah sekitar 450 orang menilai sikap pemerintah membahayakan kesehatan serta mata pencaharian. Melansir AFP, gugatan peserta barang bukti pendukung sudah diterima pengadilan. Hal tersebut disampaikan pengacara perkara ini, Akihiro Shima. Menurut Shima, tujuan utama gugatan ini bukanlah uang, melainkan menuntut pertanggungjawaban negara. Setiap penggugat menuntut ganti rugi simbolis sebesar 1.000 yen atau setara Rp107.000. Para penggugat mengaitkan kerugian ekonomi, gagal panen, serta meningkatkan resiko sengatan panas dengan gelombang panas ekstrim. Jepang mencatat musim panas terpanas tahun ini sejak pencatatan suhu dimulai pada 1898. Beralih ke kabar lain, pesepak bola Lionel Messi mengunjungi kebun binatang Ambani milik keluarga terkaya di Asia di Gujarat, India. Ia berinteraksi dengan satwa bersama rekan setimnya. Bintang sepak bola dunia asal Argentina Lionel Messi menikmati waktu istirahat dengan mengunjungi pusat penyelamatan dan rehabilitasi hewan Vantara dikelola keluarga Ambani, keluarga terkaya di Asia, negara bagian Gujarat, India Barat. Kehadiran Messi di Vantara menjadi sorotan publik lantaran tempat tersebut merupakan proyek konservasi hewan terbesar di dunia diprakarsai Anand Ambani. Messi antusias dan berinteraksi dengan berbagai spesies hewan dalam lingkungan dirancang menyerupai habitat asli mereka. Messi memperpanjang masa tinggalnya di India selama 1 hari khusus melihat fasilitas pelindungan hewan skala besar ini.
Kunjungan ini menyelesaikan rangkaian tur Messi di 4 kota besar termasuk New Delhi. Rencananya, Messi akan kembali bergabung dengan klubnya usai masa rehat singkat ini berakhir. Selanjutnya, aktor Korea Selatan Song Kang membeli sebuah apartemen mewah di kawasan Songsu-dong, Seoul. Nilai transaksi bikin geleng-geleng kepala mencapai 6 hingga 7 miliar won atau sekitar 70 miliar rupiah. Transaksi ini tercatat sebagai termahal di kompleks Seoul Forest Hill Estate sejak apartemen tersebut dipasarkan. 인기가요 첫방 때 Aktor Korea Selatan Song Kang belakangan ini jadi sorotan. Kali ini bukan aktingnya di layar kaca, melainkan keputusan besar diambil dalam kehidupan pribadinya. Song Kang membeli apartemen mewah di kawasan elit Seoul, Korea Selatan. Berdasarkan data properti pada 17 Desember 2025, Song Kang diketahui membeli satu unit apartemen seluas 227 meter persegi di kompleks Seoul Forest Hill Estate pada akhir Juni 2025. Nilai transaksi mencapai 6-7 miliar won atau sekitar 70 miliar rupiah. Nilai ini menjadikannya transaksi termahal di kompleks tersebut sejak dipasarkan. Dalam transaksi ini, Song Kang diperkirakan mengambil pinjaman sekitar 60% dari harga beli dan menandatangani kontrak saat aturan pembatasan kredit baru diumumkan sehingga tidak terkena kebijakan tersebut. Seoul Forest Hill Estate dikenal sebagai kawasan hunian mewah para selebritas, diantaranya Nam Gung Min, Lee Sang Yoon, Eric, dan Yuk Seung Jae. Pemirsa, teknik membungkus kado ala Jepang menarik perhatian warganet karena dinilai sangat rapi dan efisien. Metode ini hanya menggunakan satu selotip, selebihnya mengandalkan teknik lipatan dan presisi tangan. Di Jepang, membungkus kado bukan sekadar menutup kotak, namun juga sebagai bentuk perhatian dan rasa hormat kepada penerima. Karenanya, setiap detail dalam proses wrapping diperhatikan secara saksama. Salah satu teknik menarik perhatian adalah metode bungkus kado menggunakan satu selotip dan tanpa lem berlebih. Caranya cukup sederhana, kertas dilipat dan dikunci menggunakan tekanan dan sudut yang tepat. Setiap lipatan memiliki fungsi. Setiap tarikan diperhitungkan sejak awal. Hasilnya, bungkus kado tampak lebih bersih, rapi, dan minim limbah. Meski terlihat sederhana, teknik ini memerlukan latihan dan ketelitian tinggi. Cara ini mencerminkan budaya Jepang menjunjung efisiensi, keindahan, dan makna dalam setiap proses. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, India dikenal sebagai negeri dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Namun di balik warna-warni sejarahnya, terdapat jejak peradaban Islam yang sangat berpengaruh membentuk wajah India modern. Seperti apa keindahan negara India? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di India. India merupakan negara di Asia Selatan yang membentang luas dari pegunungan Himalaya di utara hingga Samudra Hindia di selatan. Letak yang strategis menjadikan India sebagai persimpangan perdagangan internasional sejak ribuan tahun lalu. Dari jalur laut dan darat inilah Islam masuk dan berkembang yang dimulai melalui interaksi damai pedagang Arab pada abad ke-7.
Namun, perkembangan terbesar terjadi ketika Kesultanan Delhi berdiri pada abad ke-13, disusul oleh kejayaan Kekaisaran Mughal yang membawa seni, budaya, sastra, dan arsitektur Islam mencapai puncaknya. Delhi, sebuah kota yang hari ini menjadi ibu kota India dan dahulunya merupakan pusat dari kekuasaan Islam di Asia Selatan. Disinilah Kesultanan Delhi berdiri pada tahun 1206. Kesultanan ini menyatukan wilayah India Utara dan memperkenalkan sistem pemerintahan, hukum, dan pendidikan yang berlandaskan tradisi Islam. Salah satu peninggalan paling penting adalah Qutb Minar, menara setinggi 72 meter yang menjadi simbol kejayaan awal Islam di India. Menyusul kemudian Masjid Jama Delhi, masjid megah yang dibangun oleh Kaisar Mughal, Shah Jahan, yang mampu menampung ribuan jamaah. Di Delhi, Islam bukan hanya membangun bangunan, tetapi juga membentuk identitas budaya, bahasa, sastra, hingga musik yang berkembang hingga hari ini. Perjalanan berlanjut menuju Agra, kota yang pernah menjadi jantung Kekaisaran Mughal. Agra bukan sekedar kota sejarah. Kota ini adalah museum hidup kejayaan Islam di India. Di sini berdiri Taj Mahal, karya cinta dari Kaisar Shah Jahan untuk istrinya Mumtaz Mahal. Dibangun dari marmer putih yang dipahat dengan motif kaligrafi dan ornamen geometris, Taj Mahal menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam terbesar di dunia. Tak jauh dari Taj Mahal terdapat Agra Fort, benteng kokoh tempat para kaisar Mughal memerintah, berdiskusi, menulis hukum, dan membangun strategi pemerintahan. Kita memasuki kota ketiga, Jaipur, yang merupakan ibu kota negara bagian Rajasthan. Berbeda dengan Delhi dan Agra, Jaipur bukan pusat Islam. Kota ini berkembang di bawah kerajaan Rajput yang bercorak Hindu. Namun sejarah mencatat, Jaipur memiliki hubungan yang erat dengan dinasti Mughal. Melalui aliansi politik dan pernikahan, seni arsitektur Mughal mempengaruhi gaya istana Rajput. Disinilah terlihat keindahan pertemuan budaya, bukan dominasi. Bangunan seperti Amber Fort, Hawa Mahal, dan City Palace memperlihatkan perpaduan ukiran Rajput, ornamen Mughal, dan pola geometris Islam. Dari Delhi yang menjadi pusat pemerintahan Islam, Agra yang menyimpan jejak arsitektur dan seni Islam dunia, hingga Jaipur yang menjadi jembatan pertemuan budaya, kita melihat bahwa Islam memainkan peran besar dalam membentuk identitas India. Peradaban Islam di India bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga warisan yang terus hidup dalam masyarakat, arsitektur, pendidikan, dan budaya hingga hari ini. Informasi berikutnya, drone bawah air membantu mempelajari dampak perubahan iklim pada terumbu karang di Great Barrier Reef di Australia. Drone otonom ini memakai navigasi kecerdasan buatan dan sonar yang mempelajari kejadian pemutihan karang secara massal pada ekosistem terumbu karang terluas di dunia. Drone bawah air yang disebut Hydrus ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari terumbu karang. Great Barrier Reef di Australia telah dilanda pemutihan karang besar-besaran yang dipicu oleh air laut yang lebih hangat. Dengan bantuan Hydrus, para ilmuwan kelautan berupaya melakukan survei yang lebih akurat dan teratur untuk lebih memahami dampak perubahan iklim. Pimpinan program ReefWorks di Institut Ilmu Kelautan Australia menjelaskan manfaatnya. Dive teams can only see so much and go so far,
And that's where we've had to augment our survey methods to include the use of robotics, just to enable us to scale, to go deeper, to operate in areas where predators like crocodiles and bull sharks and jellyfish now routinely reside. Hydrus beroperasi secara otonom penuh dengan jangkauan lebih dari 8 km dalam waktu 3 jam. Drone ini bisa masuk hingga ke kedalaman 10.000 kaki dan merekam video dengan kamera 4K beresolusi tinggi. Drone ini memakai sonar ke arah depan dan navigasi kecerdasan buatan. Menurut manajer produk bawah laut Advanced Navigation, teknologi mereka digunakan untuk membuat peta 3 dimensi terumbu karang. We're working on coral mapping with the Australian Institute of Marine Science, and what they're trying to do is map areas of coral to detect change within those areas, which they can then use to extrapolate and model the entire reef. One of the benefits of having a robotic system is that it goes back to that same location every single time, and it takes the same photo from the same orientation every single time, which is really, really difficult to achieve with a human diver. Great Barrier Reef telah mengalami 6 kali kejadian pemutihan lokal sejak tahun 1998. Karang yang memutih dapat pulih jika air mendingin, tapi jika suhu laut tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama, karang akan mati. Para ahli oseanografi mengaitkan peristiwa pemutihan massal ini dengan perubahan iklim. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.